Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita-cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pengalaman mistis Mas Dadang Lasmana sewaktu mendaki ke Gunung Sawal. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Gua Lasmana, biasa dipanggil Mana. Gua lahir dan besar di kota Resik, kota Tasikmalaya. Sedari kecil, gue memang sudah sering dibawa ngecamp sama bokap. Entah itu di bumi perkemahan di danau, sungai, bukit, atau gunung di sekitar kota tempat gue tinggal. Hobi bokap semasih mudanya memang naik gunung. Suatu saat, kurang lebih 24 tahun yang lalu, pertama kalinya gue naik gunung dan ngecamp gak bareng sama bokap, tapi bareng sama teman-teman. Dan disinilah cerita bulan larangan itu dimulai. Minggu subuh di bulan Juni 1996, seperti biasanya gue dan teman-teman lari pagi keliling komplek, karena kebetulan gue tinggal di komplek. Judulnya sih lari pagi, tapi realitanya jalan kaki sambil godain cewek yang lari pagi beneran. Setelah merasa capek, gue dan teman-teman nongkrong di pinggir lapangan yang biasanya dipakai senam SKJ sama emak-emak gaul pada masanya. Kami duduk sambil nonton emak-emak yang lagi senam. Maklum, pemuda jadul kurang hiburan. Sebat dua bat kami ngobrol ngalor ngidul, sampai pada ide muncak dari gue muncul. Kita naik gunung yuk. Celetuk gua ke Hari dan Ricky sambil melempar puntung rokok. Kebetulan itu waktunya hari libur sekolah. Gua waktu itu kelas 2 SMA. Yang benar aja. Enggak ah, gua gak berani. Takut. Kata Ricky sambil melempar puntung rokok juga. Dan kayaknya Hari pun ragu karena memang mereka belum pernah sama sekali naik ke gunung. Gua pun bilang, kita naik gunung yang dekat aja, yang udah pernah gue daki. Bujuk gue saat itu. Dengan semangat 45, gue terus meyakinkan mereka. Emangnya mau naik ke gunung mana, Man? Tanya Hari. Gue udah 2 kali ke Sawal, ke Puncak Bongkok sama ke Puncak Karantenan, tapi gak pernah camping. Ke Sawal aja yuk. Puncak Bongkok biar dekat dari sini. Ajak gue saat itu. Tanpa penolakan lagi, akhirnya mereka termakan bujuk rayu gua. Akhirnya kami pulang untuk minta izin ke orang tua masing-masing. Setelah negosiasi yang cukup alot antara gua dan nyokap, akhirnya dapat restu juga dengan bantuan bokap, yang dengan semangat berkobar-kobar bak pengacara mendukung gua. Dan lega rasanya pas nyokap ngizinin. Saking excitednya bokap, carrier kesayangan plus semua perlengkapan gunungnya diwariskan ke gua, termasuk pisau lipat MacGyver kesayangannya. Tanpa bak bibu lagi, langsung gua diajak belanja logistik oleh bokap. Setelah semuanya selesai, gua langsung menuju ke telepon umum. Dan langsung gua telepon 2 sohib gua itu. Ternyata negosiasi mereka dengan orang tuanya masih berlangsung sengit. Ya udah, gue tunggu kabar di rumah aja deh. Ntar kalau udah pasti, telepon gue ya. Kata gue sambil menutup telepon. Sesampainya di rumah, gue cek-cek lagi perlengkapan. Kompor, parafin, nesting, lampu patromak, senter, ponco, lighter, dan sepertinya sudah komplit semua. Tak lama telepon berdering. Dan ternyata Hari diizinkan tapi adiknya mau ikut. Begitu juga dengan Ricky. Kami pun mendapat tambahan 2 orang lagi yang mana itu adalah sohib gua yang tinggal di rumah gua. Mereka Ius dan Iim.
Akhirnya fix rencana pemberangkatan besok, Senin jam 8 pagi dengan tujuan Gunung Sawal, via Palasari, Cihaur, Beti. Start dari rumah gua, yang terletak di Perum Cisalak karena dekat dengan tujuan kami, dan juga sejalur ke Cihaur, Beti. Senin pertengahan bulan Juni 1996, namun tanggalnya gua lupa tanggal berapa. Berangkatlah kita berenam naik angkot 07 sampai Sindang Kasih. Dari Sindang Kasih kita pakai ojek sampai Palasari, yaitu kaki Gunung Sawal. Di sebuah warung kita istirahat sejenak, sambil siap-siap pendakian. Mau pada kemana, nak? Ribet banget pakai bawa tas gede segala. Tanya Teteh penjaga warung. Mau naik Sawal, Teh, kata Ius sambil mengambil sebatang rokok. Oh, mau camping? Orang sini mah nggak ada yang berani bermalam di Sawal, kecuali orang yang cari ilmu kebatinan. Kalau kamu ini pada punya tujuan apa ke Sawal? Tanya si Teteh warung lagi sambil ngasih kopi ke gua. Main aja, Teh, sambil pengen lihat kota Tasik malam dari atas gunung, jawab gua. Oh, hati-hati aja ya, nak. Nanti di atas jangan sompral. Pantangannya jangan dilanggar ya. Didoain sama Teteh, kalian baik-baik aja. Jangan lupa berdoa dulu, kata si Teteh warung. Baik, Teh. Makasih ya, Teh, jawab kami serentak. Tak terasa jarum jam sudah di jam 10 pagi. Kita siap-siap untuk memulai pendakian. Tak lupa kami berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita langsung pamit sama si Teteh warung dan langsung memulai pendakian. Dari warung, kami masih melewati perkebunan penduduk. Tak lama berselang, kami mulai memasuki hutan dengan berbagai macam flora. Karena memang, Sawal termasuk salah satu wilayah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Jadi karakteristiknya sudah pasti rimba. Trek mulai terasa menantang. Ada sedikit tanjakan dengan medan yang penuh dengan belukar dan akar. Dulu pada tahun 90-an, Sawal belum punya jalur pendakian resmi. Ditambah lagi cuaca di bulan Juni yang lagi panas-panasnya, karena tidak ada hujan, membuat debu-debu bertebaran. Kami masih berjalan santai sambil bercanda ketawa ketiwi, walaupun napas kami semua sudah pada ngos-ngosan. Maklum, kami amatiran semua, ditambah nafas bercampur nikotin yang lumayan bikin sesak. Tak terasa kurang lebih 2 jam pendakian sudah kami lewati. Trek yang lumayan berat buat gua dan teman-teman gua yang memang belum pernah sama sekali muncak. Membuat kita semua cukup hening dan gak ngeluarin suara sedikit pun. Ternyata di depan jalur yang kami lewati ada mata air yang sangat jernih, yang sekarang mungkin menjadi pos 3. Membentuk kubangan dan mengalirkan airnya persis ke semacam aliran air yang kecil di sebelah kiri kami. Sebelumnya kami gak lihat ada aliran sungai kecil di sekitaran jalan, karena tertutup tingginya belukar dan semak-semak. Melihat itu kita semua kegirangan. Rehat dulu di sini bro, bentaran, kata gua sambil mengambil air dan membasuh muka di mata air itu, lalu minum sepuasnya. Ih, jorok lu, air mentah diminum, Iim teriak sambil menepuk pundak gua. Air gunung bersih, Iim, timpal gua sembari ketawa. Akhirnya Iim ikutan minum air itu. Kemudian gua keluarin alat masak sambil nyalain parafin lalu masak air. Setelah air mendidih, gua seduh kopi buat kita berenam. Lalu gua keluarin roti sama madu untuk temennya kopi. Sambil istirahat, kita mulai ngobrol ngalor ngidul lagi. Tanpa sengaja, si Ius keceplosan ngomong kalau dulunya di sini adalah tempat pembantaian gerombolan organisasi Darul Islam oleh pasukan Siliwangi dibantu rakyat dengan sandi operasi Pagar Betis. Kebenaran info itu entah valid atau enggak, gue juga nggak tahu. Cuma rumornya memang seperti itu. Wah, banyak yang gentayangan dong, celetuk Ricky sambil menghembuskan asap rokok ke atas. Shh,
Jaga omongan lu. Ingat, kita lagi di gunung. Ucapan gua seakan menyadarkan Ricky yang langsung pucat sambil mengangkat tangannya seperti orang yang sedang minta maaf. Punten, punten, lirih Ricky. Ah, santai aja lah. Itu kan cuman mitos, kata Iim sambil nyengir seakan meledek. Udah. Mending kita buru-buru beresin yuk. Udah cukup istirahatnya. Kita lanjut lagi. Ucap gua sambil membereskan nesting sama peralatan masak yang tadi dipakai. Sebenarnya perasaan gua udah mulai gak enak setelah obrolan barusan. Karena tiba-tiba angin berhembus kencang sekali. Tapi gua pendam sendiri dan mencoba menepis pikiran yang aneh itu. Setelah beres, kita mulai berjalan lagi dengan posisi Ius di paling depan, Rosa adiknya Hari, diikuti Hari, Ricky, Iim, dan terakhir gua sebagai sweeper. Trek pun makin sadis, walaupun gak sesadis tanjakan Bapak Terenya Ceremai atau tanjakan setannya Gunung Gede. Mungkin ini tanjakan anak Tere, makanya pas nanjak serasa dianiaya. Hehe. Setelah perjalanan dari mata air tadi, kita melihat ada seperti kebun atau hutan bambu tepatnya. Sebenarnya gue sempat sedikit heran. Di ketinggian seperti ini ada tumbuh pohon bambu. Tapi, bodo amat lah, kata gue dalam hati. Tanpa sengaja mata gue melirik ke sosok bapak tua yang berdiri di dekat pohon bambu paling depan. Pakaiannya serba hitam ala-ala petani zaman dulu. Di kepalanya bertengger topi caping khas para petani. Matanya memandang tajam menyiratkan kemarahan. Tiba-tiba ia mengangkat tongkatnya sambil berteriak. Pergi kalian semua. Astagfirullahalazim. Spontan gue istighfar, sehingga membuat yang lainnya menoleh ke arah belakang. Ada apa, Man? Tanya Iim keheranan. Sepertinya mereka nggak ngelihat atau nggak dengar si kakek tua yang barusan teriak-teriak. Pas gue lihat lagi ke belakang, si kakek tersebut sudah hilang entah kemana. Asli, perasaan gue sebenarnya campur aduk. Antara kaget, heran, ngeri, tapi terpaksa gue tahan dan pura-pura nggak ada apa-apa. Itu dikarenakan gengsi gue. Gue nggak mau diledek karena gue penakut. Maklum, jiwa bocah. Gak apa-apa, cuman kesandung akar aja, kata gue berbohong. Hati-hati dong, Man. Jangan meleng cari cewek. Gak bakalan ada di sini mah, celoteh Ricky. Udah gak usah dibahas. Ayo lanjut, potong gue. Pendakian kami lanjutkan. Setelah melewati hutan bambu tadi, medan makin terjal. Tapi puncak sudah terlihat. Kita pun makin semangat melangkahkan kaki-kaki yang sudah pada protes minta diistirahatkan. Akhirnya setelah pendakian selama 4 jam, sampai juga kami di puncak. Rasa puas dan bahagia karena sampai di puncak membuat gua melupakan sejenak perasaan khawatir dan takut dengan kejadian tadi. Im, Yus, bantu gua pasang tenda. Hari bikin parit. Ricky, kamu sama Ocha cari kayu bakar buat bikin api unggun nanti malam. Gua pun mulai membagi-bagi tugas. Tak lama kemudian tenda pun beres. Mulailah gua susun carrier kami di dalam tenda biar gak makan tempat. Setelah itu gua mulai keluarin alat-alat masak dan beras. Rencananya gua mau masak nasi liwet untuk makan sore itu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih sedikit. Makanan pun beres semua. Nasi liwet, asin peda, sambal yang kami bawa dari rumah lengkap dengan lalapan hasil minta dari si teteh warung yang di bawah. Makanlah kami semua. Pas lagi makan, tiba-tiba Yus ngomong, Man, asin banget ini nasinya. Udah gitu makannya pakai ikan asin peda. Dan kata asin itu adalah salah satu kata yang dilarang atau pantang diucapkan di Gunung Sawal. Yus, omongan lu tuh, kalau emang lu gak percaya ya gak usah diucapin.
Bisa gak lu hormatin kebiasaan orang sini? Ucap gue yang marah karena memang takut ada kejadian apa-apa. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi mendung. Angin makin kencang, dan gak lama kemudian hujan pun mulai berjatuhan. Wah, hujan nih. Beresin yuk makanannya. Kita makan di dalam tenda aja. Ucap gue sambil membereskan makanan kami. Gue buru-buru keluarin ponco untuk melindungi tenda. Gue juga masukin sebagian ranting ke dalam tenda biar gak kena hujan. Gak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dibarengin dengan angin kencang, petir saling sambar, dan anehnya lagi walaupun hujan deras, kabut turun sangat pekat dan tebal sekali. Sehingga membuat puncak Bongkok terasa sangat dingin dan mencekam. Hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Kami berenam di dalam tenda berkumpul ketakutan. Saling pegangan tangan sambil terus berdoa. Jam 8 malam pun hujan mereda. Tak lama kemudian hujan pun berhenti. Kabut menghilang tiba-tiba. Suasana seperti tidak pernah terjadi badai di sini. Kami pun keluar tenda untuk menghangatkan badan. Untungnya tadi ranting kering sempat gua amankan, jadi nggak kebasahan. Gua pun bikin api unggun dan menyalakan parafin di kompor untuk bikin makan malam. Suasana sudah nggak sesantai tadi siang. Kita pun nggak banyak ngobrol, apalagi bercanda seperti tadi. Besok kita turun, kata gua singkat. Semua spontan langsung mengiyakan, namun tiba-tiba teror pun dimulai. Kami mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat. Samar-samar kami mendengar suara seperti tongkat dan kaki diseret. Kami saling pandang. Posisi kami waktu itu mengelilingi api unggun. Suara kaki diseret semakin jelas. Seperti berasal di belakang tenda kami yang memang banyak sekali belukar dan pohon-pohon khas puncak. Kami semakin saling mendekat dan merapat tanpa ada satupun yang bicara. Hanya raut ketakutan di wajah kami yang nampak malam itu. Deheman berat yang seperti keluar dari suara laki-laki jelas terdengar, yang membuat kami semua sontak masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda kami sangat ketakutan. Rosa pun mulai menangis karena memang Rosa masih kelas 3 SMP waktu itu. Hari dan Ricky kelihatan banget ketakutannya. Iim dan Ius pun yang asalnya selalu ngomong sembarangan, kali ini dia membisu. Gua pun yakin mereka pun sama takutnya. Apalagi gua. Karena gua yakin suara deheman tadi sama persis seperti suara kakek-kakek bercaping yang tadi siang gua lihat. Samar-samar terdengar ciap-ciap anak ayam. Makin lama makin jelas, seperti berada di atas tenda kami. Di dalam tenda tak ada yang berani bicara. Kami semua membaca ayat-ayat suci yang kami bisa. Semakin lama semakin riuh suara di luar tenda. Ada yang tertawa cekikikan, ada suara wanita yang sedang menangis, dan ada suara seperti orang yang sedang menyeret sesuatu. Kami merasakan situasi itu berlangsung sangat lama. Sampai akhirnya seperti ada suara auman dari kejauhan. Anehnya setelah suara auman itu, lambat laun segala macam suara yang tadi terdengar secara perlahan mulai menghilang. Sampai benar-benar hilang sama sekali. Kami mulai merasa lega, berharap semua teror ini segera berakhir. Sialnya gue baru ingat, peralatan masak dan peralatan makan pun masih di luar. Api unggun pun sudah mulai meredup. Har, Ki, antar gue yuk. Beresin peralatan sama nambahin kayu, biar apinya gak padam. Pinta gue ke Hari dan Ricky. Ah, oga ah. Jawab mereka dengan kompak. Hayu atuh. Kalau gak diberesin, takutnya ngundang binatang dateng. Apinya jangan sampai padam juga, ucap gua.
Mendingan binatang dah yang datang daripada yang kayak barusan, ucap Ricky. Kayaknya udah pada pergi, Har. Hayo atuh anterin gua, ucap gua sambil narik-narik si Hari. Udah, ayo gua bantuin, sahut Ius sambil menyelempangkan sarungnya. Gua dan Ius perlahan keluar dari tenda dengan perasaan takut bercampur ngeri. Tanpa melihat kemana-mana, gua fokus dengan peralatan yang berantakan di depan tenda. Segera kami pun membereskannya. Lalu gua memungut kayu kering untuk menambah api unggun yang sudah mulai padam. Saat sedang memungut kayu, tak sengaja samar-samar gua lihat seperti ada bayangan-bayangan putih berbagai bentuk di balik-balik pepohonan. Mereka seperti bersembunyi dan menghindari sesuatu yang entah apa itu. Tapi gue juga gak ngelihat sosok kakek-kakek yang dari awal sudah meneror kami. Gue buru-buru masukin kayu kering ke api unggun agar apinya semakin membesar. Setelah itu kami langsung masuk ke dalam tenda lagi dan menutup pintunya. Yus, tadi lu lihat gak? Tanya gue setelah nutup pintu tenda. Lihat apaan? Udah deh man, lu jangan aneh-aneh. Timpal Ius keheranan ditambah mulai ketakutan. Kami berenam berkumpul di tengah-tengah tenda sambil berselimutkan sarung masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana begitu hening. Tak ada suara binatang malam sedikit pun. Bahkan suara gesekan daun karena tertiup angin pun juga tidak kedengeran. Suasana mencekam seperti itu membuat kami semakin takut. Kami mencoba untuk tidur, tapi sepertinya usaha kami sia-sia. Aroma kemenyan tercium lagi, dan suara langkah kaki diseret mulai terdengar juga. Tapi kali ini seperti diiringi langkah yang lain. Langkah berat seperti langkah hewan yang sangat besar. Bersamaan dengan suara itu, erangan halus pun mulai terdengar. Terlihat siluet bayangan sosok manusia dan bayangan seperti harimau besar melintas di depan tenda. Kami serentak bangun dan terduduk. Gak ada yang berani ngeluarin suara sedikit pun. Kami pun mencoba mengintip di sela-sela lubang tenda yang gak begitu tertutup. Kami melihat di luar memang ada orang dan harimau Jawa yang besar. Semakin diperhatikan, ternyata orang itu adalah kakek-kakek bertopi caping. Si kakek berjongkok di depan api unggun sambil memainkan sisa ranting yang terbakar. Sementara si harimau terbaring di samping si kakek sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang panjang, sambil sesekali mengerang pelan. Entah sampai kapan kakek itu berada di depan api unggun. Tiba-tiba entah kenapa kami semua mengantuk yang teramat sangat. Sampai kami semua pun terlelap. Di dalam tidur yang aneh itu, gua mimpi. Kami seperti berada di suatu perkampungan dan suasananya seperti sedang ada pesta yang sangat meriah. Lantunan gamelan mengalun syahdu. Para penari menari dengan gemulai. Orang-orang berpakaian seperti di zaman dulu. Tertawa bersukacita, tapi sepertinya mereka belum menyadari keberadaan kami. Mereka seperti tidak melihat kami. Di saat kami sedang terheran-heran, tiba-tiba kakek bertopi caping itu ada di hadapan kami seraya berbisik. Cepat pada pulang, nak. Jangan sampai mereka tahu. Bahaya, bahaya. Bisik kakek bertopi caping itu sambil menunjukkan jari kurusnya ke arah jalan setapak. Tanpa kami sadari, kami mengikuti apa yang diucapkan kakek itu. Perlahan tapi pasti kami mengendap-endap mundur dan bersiap berbalik arah mengikuti langkah si kakek. Orang-orang yang sedari tadi asik dengan pestanya tiba-tiba seakan menyadari keberadaan kami. Mereka menatap kami dengan tatapan kosong. Lalu mereka mulai melangkahkan kakinya menuju kami. Semakin lama semakin cepat seperti sedang mengejar kami dengan wajah mereka yang berubah menjadi berbagai macam bentuk yang mengerikan. Kami spontan berlari sekuat tenaga. Tapi kami bingung harus kemana,
karena kakek-kakek tadi sudah tidak ada di hadapan kami. Kami terus berlari mengikuti jalan, namun tiba-tiba semua menjadi gelap. Gua nggak bisa lihat apapun. Gua bingung, takut, pengen pulang campur aduk menjadi satu. Dalam keadaan gelap itu, sayup-sayup gua dengar ada suara cewek memanggil-manggil nama gua. Makin jelas, makin gua kenal suara itu. Ternyata itu adalah suara Mama. "Dang, sadar Dang, ini Mama. Ikuti suara Mama." Dalam gelap, gue mencoba mengikuti suara Mama yang terus memanggil nama gue. Sampai ada cahaya menyilaukan dan perlahan gue membuka mata. Semua serba putih. Di mana gue? Apa gue udah mati ya? Gue lihat ke sebelah. Ada Mama sedang manggil gue sambil nangis. "Ma, Dadang di mana? Dadang kenapa, Ma? Mama kenapa nangis?" Lirih gue kebingungan. Karena tiba-tiba gue sudah ada di sebuah ruangan dengan ada beberapa orang yang gak gue kenal di ruangan itu. "Alhamdulillah Dang, kamu sudah sadar," isak Mama sambil memeluk gue. "Kamu di rumah sakit, Nak. Sudah 3 hari kamu gak sadarkan diri. Kalian ditemukan di dalam tenda. Kalian dalam keadaan pingsan semua," ucap Mama memberikan penjelasan sambil membelai kepala gua dan mengeluarkan air mata. "Yang lainnya gimana, Ma? Mereka gak apa-apa kan?" "Teman-teman kamu gak apa-apa, Dang. Bahkan mereka langsung bangun pas dibangunin orang yang nemuin kalian. Cuman kamu aja yang gak bangun-bangun. Tapi alhamdulillah sekarang kamu udah sadar, Nak," ucap Mama sambil tersenyum tulus. "Kamu istirahat dulu ya. Mama mau panggil dokter dulu," lanjut Mama sambil berdiri dan berlalu. Hari itu pun gue diperbolehkan pulang oleh dokter. Karena secara medis kondisi gue sebenarnya fit. Selama 3 hari dirawat hanya untuk menambahkan cairan tubuh dan asupan gizi lewat infus. Gue sampai rumah sore hari sekitar pukul 4:30. Gue dipapah dan dibaringkan di kamar gue. Sebenarnya gue masih bingung apa yang terjadi selama kami tertidur. Karena memang gue merasa tidur, bukan sedang pingsan. Ditambah lagi orang-orang yang gak gue kenal yang ada di dalam ruangan rumah sakit saat ini juga ikut ke rumah gue. Dan sekarang mereka sedang berbincang-bincang dengan bokap di ruangan depan. Sambil berbaring dari tempat tidur, gue perhatikan mereka. Kamar gue bersebelahan dengan ruang tamu dan pintunya langsung menghadap ke ruang tamu. Mereka ada 4 orang. 3 cowok yang semuanya memakai baju koko. Salah satunya kelihatan sudah sepuh dengan sorban menggantung di pundaknya. Dari rambutnya yang gondrong dan karismanya seperti gue kenal. Dan memang, gue kenal beliau. Ia adalah Pak Komara, guru ngaji gue. Yang satunya bapak-bapak sekitar 50 tahunan lebih, dengan menggunakan ikat kepala dan kumis yang tebal. Walaupun sudah memutih, tapi masih kelihatan kegagahannya. Dan yang satunya lagi laki-laki berumur sekitar 30 tahunan. Dan berpenampilan hampir sama dengan cowok yang satunya. Dan yang satu lagi cewek. Ternyata itu adalah si teteh warung di kaki Gunung Sawal Palasari. Dalam hati gue keheranan. Kenapa si teteh itu bersama orang-orang itu ada di dalam rumah sakit. Dan sekarang ikut pulang ke rumah gue. Bokap, Pak Komara beserta 2 cowok itu masuk ke kamar gue lalu mereka memperkenalkan diri. "Nah, ini sesepuh desa Palasari, Abah Manaf." Seraya menyodorkan tangan dan menunjuk ke orang yang lebih tua, yaitu Abah Manaf. "Harus kuat ya, Nak," kata Abah Manaf sambil mengajak salaman. Anehnya, seketika seperti ada hawa sejuk menjalar ke tubuh lewat tangan yang gue jabat. Kang Asep duduk di sebelah gue dan mulai berbicara. "Kemarin pas kamu sama teman-teman kamu naik ke Sawal, Akang dan Abah Manaf lagi di Panjalu karena ada acara di karantenan dan baru pulang sorenya.
kata Kang Asep memulai pembicaraan. Abah sama Asep terkejut saat melihat puncak bongkok gelap dan diselimuti kabut tebal, serta petir dan kilat yang menyambar. Sambung Abah Manaf. Sesampainya di warung, istri Akang bilang, katanya tadi pagi ada 6 orang anak yang mau camping di puncak. Akang sama Abah semakin kaget. Pantesan puncak kelihatan gelap. Ada yang ke puncak di bulan larangan, timpal Abah. Bulan larangan, Bah? Maksudnya gimana? Tanya gua yang masih bingung. Kita sesama makhluk Allah hidup berdampingan. Kita manusia memiliki tradisi dan kebiasaan. Begitupun mereka dari alam lain. Di saat tradisi atau adat mereka dilanggar, secara otomatis mereka pasti murka. Jelas Abah Manaf yang masih membuat gua gak ngerti apa yang dia maksud. Gini nak, ada waktu-waktu tertentu mereka penghuni Sawal yang tak nampak oleh kita mengadakan hajatan. Dan biasanya hanya juru kunci yang tahu kapan waktu itu tiba. Sehingga juru kunci melarang penduduk desa untuk naik ke Sawal. Kemarin Abah sudah titip pesan sama istri Abah untuk melarang siapapun yang mau naik ke atas. Tapi mungkin si emak lupa atau sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalian sudah mengganggu proses hajatan mereka. Abah juga udah dengar ada teman kamu yang ngomong sembarangan dan berperilaku kurang bagus. Itu menambah murka mereka. Jelas Abah Manaf panjang lebar. Bah, ada kakek-kakek bawa tongkat, pakai topi caping, sama ada harimau loreng besar. Siapa bah kakek-kakek itu? Dan harimau itu beneran atau... Tanya gua bertubi-tubi. Abah Manaf hanya tersenyum. Dia adalah penduduk Sawal. Dia penguasa hutan bambu itu. Dan harimau itu adalah muridnya. Terkadang mereka suka kelihatan bersama, tapi seringnya tidak. Dia baik. Terkadang suka menolong penduduk desa di kaki gunung yang sedang mencari kayu bakar atau berburu bajing di atas gunung. Kalau dapat gangguan dari mereka yang gak kelihatan, kata Abah Manaf. Abah sama Asep sengaja masih di sini karena ada banyak makhluk yang ikut sama kamu. Kondisi kamu lagi lemah. Jadi mudah buat mereka menempel di raga kamu. Ucap Abah Manaf panjang lebar yang membuat semua bulu yang ada di tubuh gua mendadak merinding. Nanti malam, Abah, Kang Asep, sama guru ngaji kamu akan mencoba menetralkan kamu, nak. Tambah Kang Asep. Makanya kamu yang kuat ya. Banyakin istighfar. Banyak-banyak sholawat sama wirid. Biar pikiran kamu gak kosong. Sekarang kamu istirahat ya, kata Abah Manaf. Gua hanya mengangguk pelan karena rasa takut yang sangat besar. Dang, yang sabar ya Dang. Insya Allah Bapak akan bantu ruqyah. Semoga Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Ucap Pak Komara yang membuat hati gua agak tenang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Mata terasa sangat berat. Tanpa disadari, gue pun tertidur. Saat membuka mata, gue berada kembali di Gunung Sawal di desa yang sama seperti waktu itu. Tetapi gue sendirian. Gak ada teman-teman gue. Suara gamelan jelas mengalun. Para penari menari seakan menyambut kedatangan gue. Orang-orang menatap gue dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi sama sekali, dan seperti memberi jalan kepada gue. Di belakang gua tiba-tiba seperti ada yang mendorong lembut menyuruh gua untuk jalan. Saat gua lihat, ternyata sosok wanita cantik berkain kebaya sedada berwarna kuning dengan selendang hijau muda tersenyum manis sekali. Tanpa gua sadari, gua ikut ajakannya berjalan ke arah sebuah bangunan. Seperti rumah mewah pada zaman dulu yang terbuat dari kayu. Di depan pintu bangunan itu ada sesosok laki-laki gagah dengan berpakaian lebih mewah dibanding yang lainnya sambil tersenyum. Dan di kiri kanannya berdiri pengawal-pengawal dengan wajah yang garang. Dia melambaikan tangan seperti mengajak masuk.
Namun tiba-tiba ada suara auman yang sangat kencang, yang membuat orang-orang di sekitar berlarian karena ketakutan. Dari arah belakang ada yang teriak, "Nak, sadar, lawan yang kuat, jangan ikutin ajakan mereka. Mereka tidak seperti kita, dan mereka tidak seperti yang kamu lihat." Gua menoleh ke belakang. Dari kejauhan, gua lihat Abah Manaf dan kakek bertopi caping sedang berlari ke arah gua. Gua coba berbalik, tapi cengkraman kuat menahan lengan gua. Saat dilirik, wanita yang tadinya cantik mempesona itu telah berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan rambut panjang yang acak-acakan, wajah yang menjijikkan dengan taring yang panjang. Matanya yang besar seakan mau keluar dari rongganya, dan lidah yang panjang meneteskan air liur. Terlihat tangannya kering dan panjang, ditambah dengan kuku-kuku panjang dan hitam. Dadanya menjuntai ke bawah. Punggungnya bongkok dan tercium aroma busuk dari tubuhnya. Melihat pemandangan seperti itu, gua teriak sambil membaca surat yang terlintas di ingatan sambil menutup mata. Tapi makhluk itu masih mencengkram lengan gua yang sudah mulai mengeluarkan darah segar. Gua merasakan wajahnya menempel di muka gua. Aroma busuk yang keluar dari nafasnya sangat menyengat, membuat gua mual dan tiba-tiba ingin muntah. Namun seketika kemudian cengkraman itu terlepas dan bau busuk itu sedikit menghilang dari penciuman gua. "Buka matanya, Nak." Suara bisikan Abah Manaf di telinga gua sambil mengusap mata gua. "Kamu sekarang aman. Abah berhasil merebut kamu dari makhluk wanita itu." Perlahan gua mulai membuka mata, dan sekarang di depan gua hanyalah hutan belantara gelap, sepi, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya gua dan Abah Manaf. Tetapi Abah Manaf kelihatan masih waspada dan siaga. Lalu Abah Manaf duduk bersila, sambil menundukkan kepala dan bersedekap dalam waktu yang lama. Gua merasakan kesunyian yang teramat sangat. Gua merasa sendirian. Gua merasa sedih yang sangat dalam. Gua nangis tanpa tahu apa yang ditangisi. Tiba-tiba udara menghangat. Rasa pengap berganti dengan aroma khas kamar gua. "Udah, Nak, buka matanya. Sekarang kamu udah benar-benar aman. Kamu gak bakal lagi diganggu," ucap Kang Asep yang tiba-tiba ada di sebelah gua. Saat gua buka mata, ternyata memang benar, gua berada di kamar. Dengan keadaan bermandikan keringat dan wajah yang pucat pasi, badan terasa sangat lemas dan ada rasa sakit di lengan sebelah kiri gua. Saat gua lihat lengan gua berwarna hitam legam seperti bekas cengkraman, akan tetapi tak mengeluarkan darah. "Bah, apa yang terjadi? Kok saya bisa kembali ke sini? Padahal kan tadi saya ada di sawal," cecar gua dengan terengah-engah. "Udahlah, Nak, kamu gak usah tahu. Biar ini Abah aja yang tahu. Yang penting kamu sekarang sudah aman. Udah gak ada lagi yang ngikutin," kata Abah sambil mengusap keringatnya yang mengucur deras di tubuhnya. Abah Manaf pun terlihat seperti kelelahan. Setelah gua diruqyah oleh guru ngaji gua, malam itu gua bisa tertidur dengan pulas. Sampai-sampai bangun pun sudah siang. Setelah bangun, badan terasa sangat segar kembali. Gua pun bertanya kepada Mama, di mana Abah dan Kang Asep. Mama bilang, tadi setelah sholat subuh mereka pamit pulang. Sebenarnya gua masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kenapa cuma gua yang diincar? Terus gimana gua bisa balik dan terbebas dari semua ini? Apa yang dilakukan Abah Manaf sama makhluk-makhluk itu? Sampai hari ini tetap menjadi tanda tanya besar buat gua. Berawal dari muncak ke sawal, akhirnya membuat gua ketagihan untuk muncak lagi. Tanda tanya yang tak terjawab dan tetap dirahasiakan oleh mereka yang mengetahui, termasuk orang tua gua, membuat gua mencari jawaban di gunung lain.
yang akhirnya menjadi candu buat gua dan bukan untuk mencari jawaban dari tanda tanya gua. Biarlah misteri menjadi tetap misteri. Biarlah rahasia menjadi rahasia. Mungkin demi kebaikan gua dan keluarga gua. Semua kejadian dalam cerita ini benar-benar saya alami sendiri. Sahabat saya, Hari dan Ricky, telah duluan dipanggil Allah. Iim masih di Tasik, sementara Ius sekarang di Sukabumi. Setelah kejadian itu, mereka tidak ada yang berani naik gunung lagi. Sekian dulu cerita pada episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap cerita pada channel Mereka Ada. Tak terasa channel ini sudah mendapatkan 1000 subscriber. Tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih dari saya untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, entah dengan cara menyimak cerita, subscribe, like, share, serta komen. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan dapat menghibur teman-teman semua. Simak terus setiap episode di channel Mereka Ada. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.